Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, ibu-ibu, para akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Dan sungguh banyak sekali nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kenapa demikian, ibu-ibu? Karena orang-orang yang beriman itu mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Ya. Orang-orang yang beragama Islam, mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Artinya orang-orang yang beragama Islam itu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan diberikan kecukupan rizki oleh Allah. Orang-orang yang rizkinya cukup, ya, mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan diberikan hati yang qanaah. Ya, diberikan hati yang qanaah oleh Allah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus bersyukur, ya, dengan terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Bersyukur atas nikmat iman, bersyukur atas nikmat Islam. Caranya adalah kita memperbaiki ketakwaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 102. Allah taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? 102. Ya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Nah ini ibu-ibu, cara kita mensyukuri nikmat iman ya adalah dengan memperbaiki takwa. Setiap hari kita berusaha untuk lebih bertakwa kepada Allah. Setiap hari kita harus terus menambahkan ya kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita harus berusaha menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Ya, itu cara kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita kemudian merusak nikmat ini sehingga pada akhirnya nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian merusak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa ketakwaan kita itu bisa rusak, ibu-ibu? Dengan kemaksiatan. Ya. Dengan perbuatan dosa. Ya, maka ketika seseorang itu melakukan satu perbuatan dosa, dia berbuat maksiat, ya, dia melanggar aturan-aturan Allah, melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terkikis ketakwaan dia. Ya. Maka kalau udah seperti itu, kalau seseorang itu takwanya sudah berkurang, dia akan jadi orang yang rugi dan di hari kiamat bisa jadi dia akan mendapatkan kesengsaraan. Inilah pentingnya kita mempelajari tentang iman, tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana kita menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa iman itu bisa bertambah, dengan apa iman itu bisa berkurang. Penting. Ya, kata para ulama, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan ucapan. Ya, perkataan dan perbuatan, ya. Qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman bisa berkurang. Ini akidah kita Ahlus Sunnah, ibu-ibu. Bahwa iman itu bisa bertambah, iman bisa berkurang. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu bit-ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Ya. Iman itu bertambah dengan kita berbuat ketaatan. Dengan cara melaksanakan perintah-perintah agama. Dan juga menjauhi, meninggalkan larangan-larangannya. Ya, ini cara kita menambahkan keimanan. Maka ibu-ibu, kalau setiap hari kita berusaha untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah, mana yang berbentuk perintah kita kerjain, ya, sholat, zakat, ya, sedekah, baca Quran, gitu ya. Kemudian berbakti kepada orang tua, ngebantu fakir miskin, ya, macam-macam. Karena jalan kebaikan itu sangat banyak. Ya, berbakti kepada suami, ngelayanin mereka, ya, menghormati suami, ya, tidak durhaka kepada suami. Maka ketika seseorang itu dia mengerjakan perintah-perintah agama dan meninggalkan larangan-larangannya. Bukan hanya sekedar mengerjakan perintah, tapi larangan juga harus ditinggalkan. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang mengerjakan sholat iya, ya, tapi maksiat jalan. Ya. Jangan sampai kita ya, kita sedekah, tapi kita juga korupsi. Ya. Jangan sampai kita baca Quran, tapi ngomong ke orang kasar. Jangan sampai seperti itu. Ya. Karena yang namanya taat kepada Allah adalah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau seseorang itu hanya sekedar mengerjakan perintah tapi larangan juga dikerjain, belum menjadi orang yang taat kepada Allah.
Ya. Maka iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dengan mengerjakan perintah, dengan menjauhi larangan. Dan iman itu berkurang. Ya, iman itu bisa berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya. Iman itu bisa berkurang kalau ya kita melakukan perbuatan dosa. Ya, baik dosa yang dilakukan dengan lisan, karena dosa itu ada beberapa macam. Ada dosa yang dilakukan dengan lisan, kemudian ada dosa yang dilakukan dengan hati, dan dosa yang dilakukan dengan tubuh kita, anggota badan kita. Contoh dosa yang dikerjakan dengan lisan itu apa, ibu-ibu? Bohong. Ya, bohong dosa gak? Dosa. Ada yang sepakat bohong itu baik? Hah? Boleh gak kita berbohong? Nah, ini pertanyaan hati-hati nih jawabnya. Boleh gak kita berbohong? Hah? Pada asalnya bohong itu tidak boleh. Tapi ada beberapa keadaan yang kita boleh. Ya. Ada beberapa keadaan yang boleh kita berbohong. Ya. Contohnya apa? Mendamaikan orang yang sedang bertikai dalam berperang. Ya, ini boleh. Ya. Tapi pada asalnya bohong itu adalah dosa. Dosa dengan apa? Lisan. Dosa yang dilakukan oleh lisan. Kemudian apa lagi dosa yang dilakukan oleh lisan? Ghibah, ngegosip ibu-ibu. Ngerumpi gitu ya. Arisan, ya, kopdar gitu ya. Tapi isinya ngomongin orang. Ya. Isinya ngegosip, isinya ghibah, hati-hati. Ya. Rasulullah SAW mengharamkan ghibah. Allah juga di dalam Al-Quran mengharamkan ghibah. Udah gitu pas kopdar yang digosipin ustadznya lagi. Aduh, tahu gak kamu? Si ustadz itu kemarin ternyata kawin lagi. Ya Allah, sedih deh kita. Umpamanya begitu. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak tuh. Gosip, ghibah. Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qal dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu di belakangnya. Ya, ini yang disebut dengan ghibah. Wahai Rasul, kata sahabat, kalau saya membicarakan tentang orang lain dan itu tidak ada pada orang tersebut, ya, maka kata Rasul, jika engkau membicarakan orang lain dan itu tidak benar ada pada orang tersebut, berarti engkau telah berdusta. Dan kalau ternyata apa yang engkau bicarakan tentang orang lain dan itu ada pada dia, berarti engkau telah ghibah. Jadi yang namanya ngomongin orang, mau itu benar atau enggak, ya sama-sama dosa. Ya. Ini kejahatan apa? Lisan. Ya, kejahatan lisan. Banyak. Sampai-sampai kata para ulama, hampir saja tidak ada dosa yang lebih banyak dilakukan oleh anggota tubuh melebihi dosa yang dilakukan oleh apa? Lisan. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka, sebabnya itu adalah karena apa? Lisan dan kemaluan. Ya, subhanallah. Maka bertakwalah kepada Allah pada lisan kita. Kemudian dosa juga dilakukan dengan apa? Oleh hati. Seperti riya, ya kan? Ketika beramal, tapi tujuannya tidak ikhlas karena Allah. Ketika beramal, pengen dipuji oleh orang lain, ya, pengen disanjung, pengen ditinggikan oleh orang lain, ya, supaya dikenal oleh masyarakat. Ya, atau apa? Bangga diri yang disebut dengan ujub, membanggakan diri sendiri dengan amal yang dilakukan. Oh, saya sudah mengamalkan ini, dia mah belum.
Ya. Sehingga kalau orang sudah ujub, biasanya itu suka merendahkan orang lain. Orang yang ujub, akhirnya dia sombong dan suka menghina orang lain. Itu akhirnya. Dan masih banyak dosa yang dilakukan dengan hati. Dan juga dosa dilakukan oleh anggota badan yang lain. Ya, banyak. Mata melakukan dosa, tangan melakukan dosa, kaki melakukan dosa, banyak. Maka dari itu, para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara dosa ini adalah perkara yang sangat penting untuk dibahas. Perkara maksiat adalah perkara yang penting untuk dibahas. Tentu kita membahas tentang perbuatan maksiat bukan untuk mengerjakannya. Ya, tetapi supaya kita bisa menjauhi maksiat-maksiat tersebut. Ya. Dan seseorang ketika melakukan sebuah perbuatan dosa, sebuah maksiat, pasti di sana ada sebab-sebabnya. Ini yang akan kita bahas di siang hari ini. Para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk kita jauhi. Ya. Agama kita, agama Islam itu terdiri berisi dari dua perkara. Ya, agama kita, agama Islam itu terdiri berisi dua perkara. Yang pertama apa? Perintah. Yang kedua, larangan. Ya, nggak ada yang ketiga, keempat dan seterusnya, nggak ada. Agama kita, agama Islam itu cuma berisi dua perkara, perintah dan larangan. Ya, maka perintah itu harus kita kerjakan semampu kita. Tapi kalau larangan bukan meninggalkan semampu kita. Kalau larangan itu harus kita tinggalkan semuanya. Ini harus kita ingat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya ulangi sekali lagi. Agama Islam itu berisi dua perkara. Yang pertama apa? Perintah. Dalam urusan perintah, maka kita disuruh untuk mengerjakannya semampu kita. Ya. Sedangkan dalam urusan apa? Larangan, kita disuruh untuk meninggalkan semuanya, bukan semampu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang aku larang atas kalian, maka tinggalkanlah semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang aku larang atas kalian, maka tinggalkanlah semuanya. Dan apa-apa saja yang aku perintahkan atas kalian, maka kerjakanlah semampunya. Ya, makanya di suatu hari saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, di mana orang ini berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ara'aita in sallaitul maktubat, wa sumtu Ramadan, wa ahlaltul halal, wa harramtul haram, wa lam azid ala dhalik, a'adkhulul jannah? Qala na'am. Jadi orang ini datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mengerjakan sholat yang wajib aja, dan aku cuma mengerjakan puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahkan lebih dari itu. Kemudian kata orang ini, a'adkhulul jannah? Apakah aku bisa masuk surga dengan seperti itu? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am, iya, engkau akan masuk surga. Artinya orang ini datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan bahwa dia hanya mampu mengerjakan sholat yang wajib. Dia
hanya mampu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Karena di hadis tersebut orang ini berkata, walam azid ala dzalik, dan aku tidak menambahkan lebih dari itu. Berarti dia nggak mampu untuk mengerjakan yang lain. Maka kata Rasulullah, iya, engkau akan masuk surga. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah di dalam agama, maka kita harus berusaha mengerjakannya semampu kita. Sampai kita mendekati atau mencapai limit kemampuan kita. Tapi kalau ternyata kemudian kita belum sampai limit batas kemampu kita, kita berusaha untuk mengerjakan semua perintah. Bisa dimengerti? Karena berbeda antara orang yang tidak mengerjakan suatu perintah yang sunnah karena dia tidak mampu, dengan orang yang tidak mengerjakan ibadah yang sunnah karena dia malas. Beda. Ya, ada orang yang dia nggak mampu mengerjakan ibadah yang sunnah karena emang nggak mampu, dirinya nggak sanggup. Ada alasan-alasan yang menjadikan dia tidak bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, nah ini berbeda sekali kondisinya dengan orang yang tidak mengerjakan ibadah yang sunnah karena apa? Malas. Beda. Dia belum mencoba mampu atau tidak, tetapi dia sudah meninggalkan ibadah yang sunnah. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang buruk, kata para ulama. Bahkan bisa jadi kalau seseorang itu meremehkan suatu perintah di dalam agama, terutama ketika dia meremehkan, meninggalkan perintah-perintah yang hukumnya sunnah, akhirnya dia akan meninggalkan perintah-perintah yang hukumnya wajib. Ya. Oleh karena itu, ya, perkara yang pertama dari agama Islam yaitu mengerjakan perintah semampu kita, maka itu harus kita usahakan ya semampu kita sesuai dengan kadar kekuatan kita dan kemampuan kita. Ya, ketika kita sudah sampai limit batas kemampuan kita kemudian kita tidak sanggup, baru tidak apa kita meninggalkan sebuah perintah. Tapi kalau belum mencapai limit, kemudian kita meninggalkan karena malas, ya, karena lalai, nah ini yang bermasalah. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam Islam selain berisi perintah juga berisi larangan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa-apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkanlah semuanya. Bukan meninggalkan larangan semampu kita ya ibu-ibu. Ya. Jangan kita meninggalkan sebuah larangan hanya karena kita mau, tidak. Tetapi kita meninggalkan larangan memang harus. Ya, memang harus ditinggalkan. Nah, seseorang bisa terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat itu karena ada sebabnya. Ya. Sebelum itu, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, ya, yang bawa mushaf terjemah, Quran terjemah atau aplikasi di handphonenya, lihat surat Al-Hasyr ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Apa yang diberikan atau yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah, kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul atasmu, maka tinggalkanlah. Kemaksiatan itu memiliki sebab, memiliki dampak, dan akibat yang buruk dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Pertama kita akan membahas tentang sebab-sebab kemaksiatan. Yang pertama, kemaksiatan itu terjadi karena sebab kebodohan seseorang terhadap syariat agama Islam. Ya, sehingga seseorang itu akan menganggap apa yang baik sebagai sesuatu yang buruk,
dan apa yang buruk dianggap sebagai sesuatu yang baik. Ya. Saya ulangi sekali lagi, sebab terbesar seorang manusia itu terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat adalah karena apa? Kebodohan terhadap syariat agama Islam. Ya. Dia bodoh terhadap agama. Dia nggak tahu agama. Ya. Dia tidak berilmu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Kalau seandainya seseorang itu mau belajar agama, maka dia akan mengetahui mana yang perintah, mana yang larangan. Karena untuk mengetahui apa itu perintah, apa itu larangan adalah dengan belajar. Dan Allah memberikan kepada kita fasilitas yang sangat luar biasa dan juga kemampuan baik di dalam fisik kita ataupun kemampuan-kemampuan pendukung lainnya agar kita menuntut ilmu agama. Ya. Agar kita belajar tentang agama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Seseorang yang tidak mau belajar, maka dia akan tetap di dalam kebodohannya. Sehingga dengan mudah pada akhirnya dia akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Apalagi ternyata dia tidak peduli kepada syariat agama. Padahal dia mampu untuk belajar. Ya, dia sehat, dia memiliki apa? Dia memiliki fasilitas, ya, dia memiliki kemampuan, dia memiliki kemampuan berpikir yang hebat. Tetapi kemudian dia tidak mau belajar agama. Meskipun dia adalah seorang sarjana, meskipun dia adalah orang yang berpendidikan, tapi kalau dia tidak mau belajar agama, maka dia tetap dikatakan orang yang bodoh terhadap agama. Ya. Maka kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, itu gelarnya nggak main-main. Ada yang profesor, ya, ada dia orang yang seorang sarjana, nggak main-main. Ada orang yang memiliki harta berlimpah, ya. Ada orang yang dia berprofesi sebagai seorang doktor, ya. Dan yang lain semacamnya. Tetapi mereka bermaksiat kepada Allah. Banyak orang yang punya gelar, punya jabatan, ya, tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nggak ngerti agama, ya. Karena nggak belajar agama. Maka kebodohan terhadap agama, ibu-ibu, adalah sebab terbesar seseorang itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Oleh karena itu, Islam datang kepada kita menyuruh untuk belajar agama. Ya. Karena Islam ingin kita semuanya meraih kebahagiaan dengan belajar. Itu masuk ke dalam surga. Ya, sedangkan surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman. Dan seseorang tidak mungkin dia beriman kalau tidak berilmu. Karena ilmu itulah yang akan membimbing dia untuk beriman. Ilmu itulah yang akan membimbing dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Islam datang menyuruh kita untuk belajar agama. Di dalam hadis riwayat Muslim, mungkin ibu-ibu juga udah pernah dengar hadisnya, mungkin juga udah hafal hadisnya. Rasul bersabda bagaimana? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan. Untuk apa? Menuntut ilmu. Jalan dalam rangka menuntut ilmu. Dia keluar dari rumah, duduk di majelis dalam rangka menuntut ilmu. Maka dengan itu Allah akan memudahkan jalan dia kemana? Ke surga. Ya.
maka surga itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang bodoh terhadap agama. Bisa orang yang bodoh terhadap agama kemudian masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia nggak tahu jalan yang dapat mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Karena dia nggak tahu. Ya. Maka sebanyak apapun titel seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, dia akan tetap dianggap bodoh, ya, ketika dia tidak mau belajar agama. Ya. Dan akibatnya ibu-ibu, ketika seseorang itu dia tidak belajar agama, dia akan menganggap yang hak adalah batil. Ya, dia akan menganggap sebuah kebenaran dalam agama adalah sebuah keburukan, sebuah kebatilan. Ya, seperti misalnya seseorang yang melakukan suatu amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti tentang agama menganggap itu adalah batil. Ya. Umpamanya kita ya tidak mengerjakan apa? Tahlilan misalnya gitu ya. Diundang sama tetangga tahlilan nggak mau datang. Ya. Yang dibilang sesat itu siapa? Hah? Kita apa mereka menganggap diri mereka sesat? Ya kita. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka nggak ngerti. Ya. Karena mereka nggak berilmu kalau ternyata tahlilan setelah seseorang meninggal itu adalah perbuatan yang tidak dicontohkan roh. Mereka nggak ngerti itu. Karena mereka nggak ngerti. Kita yang dibilang sesat. Oh, nih Wahabi nih. Kan begitu, ya. Oh, nih Salafi nih. Ya, Salafi Wahabi nih. Ya. Kita yang dibilang begitu. Oh, nih kelompoknya teroris nih. Begitu kita dicap. Ya. Padahal kita tidak mau melakukan itu karena apa? Karena kita tahu, karena kita berilmu bahwa perbuatan itu tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Ya. Maka orang-orang yang tidak berilmu itu akan menganggap sebuah kebenaran itu sebagai kebatilan. Dan mereka akan menganggap sebuah kebatilan itu adalah sebuah kebenaran. Ya, itu akibat daripada tidak berilmu. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 36. Ya, surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu terhadapnya. Jangan kamu mengikuti sebuah jalan, ya, sebuah kebiasaan yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Ya. Jangan kamu ikutin itu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pendengaran, inna sam'a wal basar wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Surat Al-Isra ayat 36. Ini penting ibu-ibu. Maka kita harus mengisi umur kita dengan terus menuntut ilmu. Ya. Dengan terus menuntut ilmu supaya kita bisa menambahkan kualitas iman kita kepada Allah, menambahkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Yaitu lemahnya iman. Ya. Seseorang itu imannya akan lemah karena apa? Karena kurangnya ilmu. Ini berkaitan dengan sebab yang pertama tadi. Seseorang itu
Imannya akan lemah karena ilmu yang dia miliki juga lemah. Lemah ilmu. Dia kurang mengenal Allah. Dia kurang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kurang mengenal agama Islam. Makanya di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan apa? Udah belajar Usulul Tsalatsa belum, Bu? Udah. Coba bait yang pertama apa? Bait yang pertama gimana Usulul Tsalatsa? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail. Ketahuilah wahai engkau yang dirahmati oleh Allah, ya, kita wajib mempelajari 4 perkara, 4 permasalahan. Al-ula al-ilm, yang pertama ilmu, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu dinul Islam bil adillah. Yang pertama adalah ilmu. Perkara yang pertama adalah ilmu. Ilmu yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua, wal amalu bihi. Yang ketiga, wad da'watu ilaihi, didakwahkan ilmu tersebut. Yang keempat, was sabru 'alal adza'u fihi, bersabar atas gangguan, ujian, cobaan di atasnya. Ya, 4 permasalahan yang wajib diilmui oleh seorang muslim, kata penulis. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail. Wajib mempelajari 4 permasalahan, perkara. Yang kedua al-amalu bihi, mengamalkannya. Ya, yang ketiga mendakwahkannya, yang keempat bersabar di atasnya. Ya, kalau dapat gangguan, kalau diuji, ya, dicoba ketika menuntut ilmu, ketika mengamalkan ilmu, ketika mendakwahkan ilmu, ya, maka harus sabar. Di dalam menuntut ilmu kita pasti mengalami kesulitan. Ya. Di dalam mengamalkan ilmu kita pasti mengalami kesulitan. Di dalam mendakwahkan ilmu juga kita pasti akan mengalami kesulitan. Maka yang keempat kata penulis apa? Sabar. Yang namanya menghadapi kesulitan itu harus dengan kesabaran. Ya. Dan setiap orang pasti akan diuji sama Allah. Ya. Di dalam menuntut ilmu kita harus sabar. Dan menuntut ilmu itu butuh proses yang panjang. Menuntut ilmu itu waktunya lama. Kemudian kita tidak akan mungkin bisa mengerti dan menguasai ilmu dalam waktu yang cuma sebentar, gak akan. Tidak mungkin kita bisa menguasai ilmu hanya dengan waktu yang sebentar di dalam belajar, gak mungkin. Maka paling tidak kita harus sabar terus menuntut ilmu. Kita harus mengenal Allah. Karena ilmu itu mencakup 3 perkara kata penulis. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ya. Ketika seseorang kurang mengenal Allah, maka imannya akan lemah. Ketika seseorang itu kurang mengenal Rasulullah, maka imannya akan lemah. Ketika seseorang itu kurang mengenal agama Islam dan tidak menguasai dalil tentang agama Islam, imannya akan lemah. Kalau iman sudah lemah, Bu, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Jadi ini penting sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yaitu hendaknya kita menguatkan keimanan kita dengan menuntut ilmu, yang kemudian dengan ilmu tersebut kita bisa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau iman seseorang itu kuat, ya, maka ketika kemaksiatan ada di depan dia, ya, kalau iman seseorang itu kuat, maka ketika, ya, maksiat itu
ada di depan dia, niscaya dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Meskipun ketika dia sedang sendirian. Ya. Dan itu yang paling susah, Bu. Ya. Yang paling susah itu, bisa gak kita meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat ketika sendirian? Ya. Ketika suami kita nggak ngeliat, anak-anak nggak tahu, teman-teman nggak ada, cuma kita dengan Allah yang tahu. Bisa gak kita ninggalin dosa? Tapi susah. Bisa insya Allah, tapi susah. Kenapa? Karena kita punya musuh abadi, Bu. Siapa namanya? Setan. Ya. Setan itu punya berbagai macam cara. Dia punya metode yang bervariatif di dalam menggoda umat manusia dan menjauhkan mereka dari jalan Allah. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita di surat Al-A'raf. Buka lagi surat Al-A'raf ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Surat Al-A'raf ayat 17. Kata Allah bagaimana? Kemudian aku akan mendatangi mereka. Aku di sini maksudnya siapa? Iblis. Dan mereka di sini maksudnya siapa? Umat manusia. Ya. Jadi iblis itu menaruh dendam kepada Adam dan keturunannya dari umat manusia. Dan iblis itu bertekad untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ya, iblis itu punya tekad yang kuat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Dan dia memiliki berbagai macam cara yang bervariatif untuk menyesatkan umat manusia. Iblis dan tentara-tentaranya akan berusaha mendatangi manusia dan menggoda mereka dari berbagai macam penjuru. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, kemudian aku akan mendatangi mereka. Dari mana? Dari depan. Dari belakang. Dari kanan. Dari kiri. Dari semua arah iblis itu, syaitan itu akan berusaha menggoda manusia dan menyesatkan mereka dari jalan Allah yang lurus. Terutama ketika sendirian. Terutama ketika sedang sendirian. Kebanyakan orang ketika sedang sendirian, dia tidak merasa takut kepada Allah. Duduk dong, duduk. Maaf ya ibu-ibu. Ketika sedang sendirian, dia tidak takut kepada Allah. Kalau bertakwa kepada Allah ketika bersama orang lain, itu urusannya gampang, Bu. Yang susah itu bertakwa kepada Allah ketika sendirian. Disitulah pentingnya kita menanamkan di dalam hati kita muraqabatullah. Ya. Untuk ibu tadi yang bilang, insya Allah bisa, mungkin sudah memiliki tadi muraqabatullah. Mudah-mudahan kita juga punya kayak gitu ya Bu. Ya. Kekuatan muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah Bu? Merasa diawasi oleh Allah. Maka ketika sedang sendirian, kemudian maksiat ada di depan kita,
Tetapi karena kita punya muraqabah tadi, kita merasa Allah sedang mengawasi kita. Kita pun gak berani melakukan maksiat itu. Kita pun gak berani melakukan dosa itu. Ini yang namanya keimanan. Ya, ini yang namanya kuatnya iman. Seperti yang pernah terjadi pada Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal Nabi Yusuf itu sudah terkumpul padanya sebab-sebab untuk bisa gampang berbuat dosa. Perempuannya duluan yang ngegodain, yang ngajakin. Mohon maaf nih ibu-ibu ya. Ya. Kemudian Nabi Yusuf itu berasal dari negeri lain. Yang mana biasanya orang kalau mau bermaksiat di negeri orang itu lebih gampang. Karena penduduk negerinya nggak tahu kalau dia bermaksiat di negeri orang. Nabi Yusuf berasal dari negeri seberang, dari negeri lain, dari daerah lain. Sudah begitu nggak ada orang lain yang lihat, udah berdua-duaan di kamar. Tapi kemudian Allah berikan petunjuk dan karena imannya yang sangat kuat, Nabi Yusuf menolak ajakan perempuan tersebut untuk berbuat zina. Subhanallah. Zaman sekarang yang model Nabi Yusuf nggak ada, ya nggak ada yang Nabi Yusuf. Ya, banyaknya di zaman sekarang tuh yang kayak model Abu Jahal, ya, kayak gitu. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi, kita setiap hari harus berusaha untuk menguatkan kualitas iman kita, ya. Harus berusaha menjadi muslim dan muslimah yang lebih baik. Setiap hari kita harus mengintrospeksi diri. Ya, kemarin saya ngerjain apa aja? Apakah ada dosa yang saya kerjakan kemarin? Semalam? Kalau ternyata ada dosa, maksiat yang kita kerjakan kemarin atau semalam, kita bertaubat kepada Allah. Kita perbaiki iman kita. Kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua, yaitu apa? Lemahnya iman. Maka ketika seseorang itu imannya kuat, kemudian ternyata dia berhadapan dengan sebuah perbuatan dosa dan maksiat, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut yang cuma sebentar. Yang namanya maksiat itu pasti ada nikmatnya, Bu. Ya, yang namanya bermaksiat itu pasti ada enaknya. Ya. Tapi enaknya maksiat, nikmatnya maksiat itu cuma sebentar. Ya. Nikmatnya maksiat itu, meskipun sepanjang hidupnya dia bermaksiat terus, tapi kenikmatan itu nggak akan bisa dia bawa ke akhirat. Cuma sebentar. Ya, cuma sebentar. Hidup kita di dunia ini cuma sesaat. Ibarat dunia itu ibarat persinggahan sementara kita sebelum menuju kampung akhirat. Ya. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Maka ada seseorang yang hidupnya maksiat terus. Kata dia, maksiat itu gampang, maksiat itu enak. Ya. Yang halal aja, yang maksiat aja susah, gimana yang yang halal, ya. Yang haram aja susah, gimana yang halal? Ya. Kata orang begitu, Bu. Orang zaman sekarang bilangnya begitu. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya. Maksiat itu enak. Ya, mungkin ente bisa bermaksiat dan merasakan nikmat ketika bermaksiat. Terus ente bermaksiat. Tapi ente gak akan bisa mendapatkan nikmat di akhirat.
Ya. Di akhirat ente nggak bakalan dapat nikmat dari Allah. Sudah ditunggu dengan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab yang ketiga, ittiba'ul hawa, memperturuti hawa nafsu. Ini salah satu sebab yang sangat berbahaya, yang sangat mengkhawatirkan. Manakala seseorang itu selalu terpedaya oleh hawa nafsunya, maka dia akan banyak melakukan dosa dan maksiat. Seseorang ketika sudah memperturuti hawa nafsu, maka dia tidak memperdulikan lagi perkara yang halal atau haram. Halal, haram, hantam, habis-habisan. Ya, nggak peduli kepada aturan halal haram. Ya, seseorang ketika memperturuti hawa nafsunya dia akan sesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 50. Ya, Allah taala mengatakan waman adall mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapakah orang yang lebih sesat lagi daripada orang-orang yang memperturuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 50. Ya. Kata Allah tidak ada orang yang lebih sesat melebihi daripada orang yang memperturuti hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu itu diperturuti, maka seseorang itu tidak akan memperdulikan lagi aturan-aturan agama. Allah Ta'ala berfirman di surat Shad ayat 26. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Surat Shad ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Daud, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Maka berhukumlah kepada manusia dengan benar dan janganlah kamu memperturuti hawa nafsumu yang mana itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayudillaka an sabilillah. Allah melarang nabinya Daud untuk tidak memperturuti hawa nafsunya. Ya. Dilarang oleh Allah Nabi Daud itu memperturuti hawa nafsunya. Ya, surat Shad ayat 26. Allah melarang nabinya Daud untuk memperturuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena yang namanya memperturuti hawa nafsu itu akan menyesatkan seseorang. Seseorang kalau sudah memperturuti hawa nafsunya, maka dia akan melakukan keburukan. Seseorang kalau sudah memperturuti hawa nafsunya, maka dia akan berbuat jahat demi untuk mencapai tujuannya tersebut. Ya, demi untuk mencapai tujuannya tersebut. Ya. Semua perbuatan dosa yang disebabkan hawa nafsu itu adalah akan menyesatkan dia. Menyesatkan pelakunya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ibu-ibu. Hawa nafsu ini harus kita tekan, harus kita lawan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, wal mujahidu, dan orang yang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya agar tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, at-taqlid wa ta'assub. Taklid buta dan ta'assub. Apa itu ta'assub, Bu? Fanatisme. Fanatik. Fanatik terhadap seorang guru, fanatik terhadap suatu budaya, fanatik kepada suatu kesukuan, ya, fanatisme. Di mana seseorang itu kalau sudah fanatik
kepada sesuatu, maka dia akan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia yakini. Ya. Ketika dia sudah fanatik kepada seorang guru misalnya, maka apa yang dikatakan oleh orang lain itu akan dianggap salah. Apa yang dikatakan oleh orang lain itu dianggap batil. Yang paling benar adalah apa yang dikatakan oleh gurunya. Kita sebagai umat Islam boleh gak fanatik? Boleh. Boleh fanatik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita fanatik kepada seorang imam gitu ya. Ya kalau saya sih mazhabnya Syafi'i, kamu mah Hambali, kita beda. Ya. Saya sih ngikutin kiai saya yang sana. Kalau kamu kan beda dengan saya. Ya. Orang yang sudah fanatik itu tidak akan mau menerima pendapat, perkataan, bahkan hujah dari orang lain. Ya, karena itu bertentangan dengan apa yang dia yakini. Oleh karena itu, para imam terdahulu, ibu-ibu, terutama imam-imam yang besar seperti Imam Syafi'i gitu ya, kemudian Imam Malik, ya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, mereka selalu mengingatkan pengikutnya untuk tidak fanatik kepada mereka sendiri. Contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Idza wajadtumus sunnah khalafa qawli, fakhudhu bis sunnah watruku qawli." Jika kalian mendapati sunnah Rasul, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan pendapatku. Ya, kalau kalian mendapati hadis sunnah Rasul berbeda dengan pendapatku, berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lagi ngomong ke murid-muridnya. Kalau kalian nemuin hadis itu bertentangan dengan pendapatku. Apa kata Imam Syafi'i? Ikuti hadis itu. Kalian harus ambil hadis itu dan tinggalkan pendapatku. Ya. Karena hadis itu yang benar, pendapatku salah. Ya, hadis itu perkataannya siapa? Nabi. Masa iya perkataan Nabi dikalahin sama perkataan Imam Syafi'i? Nggak mungkin. Ya. Imam Malik ketika lagi kajian di Masjid Nabawi, dia ngomong di hadapan murid-muridnya. Kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak. Setiap ucapan orang itu bisa diambil, bisa diterima, bisa ditolak. Begitu juga ucapanku. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali penghuni kuburan ini, yaitu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi kalau seseorang itu derajat keilmuannya di bawah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja nyuruh muridnya nggak boleh fanatik. Ya. Karena fanatisme itu akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesalahan, ibu-ibu. Ya. Maka kita nggak boleh fanatik kepada satu orang guru, satu orang ustadz, ya. Yang kita cari adalah kebenaran. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita bermadzhab? Ya. Bermadzhab itu boleh-boleh saja, tetapi kita tidak boleh fanatik. Karena mazhab itu bukan tolak ukur kebenaran, tetapi bermadzhab adalah untuk mencari kebenaran. Ya. Cara jalan untuk mencari kebenaran dengan bermadzhab. Kebanyakan orang itu mereka taklid buta kepada orang-orang yang dibesarkan, para tokoh, guru-guru mereka, dan fanatik kepada mereka, fanatik terhadap suatu mazhab. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ayo ikutin apa yang Allah turunin, ikutin Al-Quran, ikutin sunnah, mereka akan menolak dan akan mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami akan tetap mengikuti apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Ini jawaban orang-orang yang sudah fanatik, ibu-ibu. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat
170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 170. Sebab yang berikutnya, ini penting nih. Sebab yang keberapa sekarang? Kelima. Yaitu teman bergaul yang jelek. Teman yang buruk. Teman yang buruk itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti pandai besi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, baju kita bisa kebakar atau akan menempel di baju kita bau yang tidak sedap. Ya. Pepatah Arab mengatakan begini, Bu. As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Ya, teman itu menarik orang lain. Ya, seseorang itu menarik ya temannya. Kalau seseorang berteman dengan orang-orang yang tukang judi, maka dia akan ketularan berjudi. Kalau seseorang itu berteman dengan ya pelaku korupsi, maka ujung-ujungnya dia akan korupsi juga. Kalau seseorang itu berteman dengan ya pecandu khamar, ujung-ujungnya dia akan minum khamar juga. As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Tapi kalau kita teman sama orang-orang yang soleh, Bu, teman dengan orang-orang yang soleha, dia akan mengajak kita kepada kebaikan. Yuk, ya, kita datang ke kajian, ya, menyemangatin kita untuk beramal soleh, itu teman-teman yang baik, ya. Dan kalau kita berbuat salah, maka teman yang baik itu akan mengingatkan kita. Mohon maaf, Mbak, mohon maaf, ukhti. Sebenarnya, ya, apa yang anti lakukan ini salah. Ya. Ayo tinggalin perbuatan itu, ya. Tapi dengan adab, ya. Enggak di depan umum gitu ya. Nah, ini ketika kita menasehatin teman, ya juga harus dijaga adab-adabnya. Jangan di muka umum, jangan di grup WA langsung ditembak. Oh ente salah nih, ya. Langsung disalah-salahin. Itu bikin dia malu, dan itu bisa jadi penyebab dia nggak mau nerima nasihat. Makanya kata Rasul, kata para ulama Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita mau ngasih nasihat kepada seseorang, nasihatin diam-diam. Ya, nasihatin sembunyi-sembunyi. Kalau kita nasihatin seseorang yang berbuat salah, secara terang-terangan, di muka umum gitu ya, didengar sama orang banyak, dilihat oleh orang banyak, itu akan membuat dia malu. Dan akhirnya dia nggak bisa menerima nasihat. Ya. Teman yang baik ya akan mengajak kepada kebaikan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis bagaimana, Bu? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada temannya. Ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan terbawa kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah ya, siapa yang kalian jadikan sebagai teman dekat, teman karib. Kita harus perhatikan itu. Mukhalatatu ahlus syarr wa mujalasatihim. Ya, berteman dengan orang-orang yang buruk dan duduk bersama mereka, ini adalah merupakan sebab-sebab yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan dosa dan maksiat. Allah Ta'ala telah menerangkan bahwa duduk bersama orang-orang yang akhlaknya buruk, ya, itu akan menyebabkan penyesalan di hari kiamat. Berteman dengan orang-orang yang buruk, itu akan menyebabkan penyesalan di hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan, ayat 27-28. Surat
Al-Furqan ayat 27, 28. Surat Al-Furqan itu surat berapa, Ibu? Nah, ayat 27, 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." 27, 28 sampai 29. 27, 28, 29. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Allah Ta'ala mengatakan, dan ingatlah ketika di hari itu orang-orang yang berbuat zalim, ya'uddu zalimu ala yadayhi, yaitu menggigit kedua tangannya. Yaqul, seraya dia berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kalau kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya, kalau seandainya aku dulu berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya mengikuti petunjuk Rasul, ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka aku. Ya, sungguh celaka aku. Kalaulah aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai siapa? Sebagai teman karibku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Ya. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula, dan syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ini yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, ibu-ibu. Bahwa orang yang berteman dengan teman-teman yang buruk itu akan membawa dia kepada keburukan, dan di akhirat nanti orang yang seperti itu akan menyesal ketika dia sudah berteman dengan teman yang buruk semasa hidupnya di dunia yang mengajak dia untuk berbuat sesat. Maka berusahalah kita memilih teman-teman yang salehah, ya. Kita berkumpul dengan mereka, ya. Dan insya Allah ibu-ibu di sini semuanya insya Allah salehah ya ibu-ibu. Ya, saling berteman, saling jaga persaudaraan, jaga ukhuwah di antara kita, ya. Saling mengingatkan, saling menasehati, ya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sebab yang berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu tidak menjaga pandangan mata. Ya. Maksiat itu kebanyakannya berawal dari pandangan mata, ya. Maksiat itu kebanyakan itu diawali dari pandangan mata. Ketika pandangan terlalu bebas, ya, tidak mau ditundukkan, maka ketika itu pula panah iblis mulai dimainkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Ta'ala mengatakan, dan katakanlah, ya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangan mata mereka dan memelihara kemaluannya. Di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Dan juga katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka
menahan atau menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Salah satu hikmah dari ayat ini, kenapa Allah menyuruh ya laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan sebelum perintah untuk menjaga kemaluan, adalah karena kejahatan yang dilakukan oleh kemaluan itu berawal dari pandangan mata. Ya, berawal dari pandangan mata. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus bertakwa kepada Allah di dalam ya melihat sesuatu, memandang sesuatu, hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaknya hanya menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang halal dan tidak mempergunakannya untuk melihat hal-hal yang haram, ya. Dan masih banyak sebab-sebab lain, namun waktunya cukup singkat dan sepertinya akan habis. Saya di sini ingin mengabarkan atau menyampaikan tentang beberapa akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tadi sebab, ya. Kalau tadi sebab, kalau sekarang saya ingin menyampaikan tentang akibat. Ya. Akibat dari perbuatan dosa, paling tidak saya sebutkan 2 atau 3 poin. Yang pertama, Allah akan menurunkan azab. Ya. Allah akan menurunkan azab kepada pelaku dosa dan maksiat, ya. Yang kedua, Allah akan mencabut nikmat. Ya, Allah akan mencabut nikmat dari orang yang berbuat dosa dan maksiat. 3 deh, sama satu lagi. Yang ketiga, Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berbuat dosa dan maksiat. Ya. Ini adalah merupakan dampak buruk daripada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Dan tentu ini adalah perkara yang menjadi perhatian kita. Kenapa demikian? Karena ya banyak sekali musibah-musibah yang menimpa kita, banyak sekali bencana-bencana yang datang menerjang kita. Kalau kita mau merenunginya, ternyata bisa jadi itu adalah merupakan karena sebab apa, ibu-ibu? Dosa yang kita lakukan. Ya. Kalau kita mau merenunginya lagi, ternyata bisa jadi itu adalah merupakan akibat daripada perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Telah nampak kerusakan di atas muka bumi, di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia. Ya. Allah turunkan berbagai macam bencana kepada ya kita, berbagai macam musibah. Bisa jadi itu adalah karena kita banyak dosa, kita banyak berbuat maksiat. Dan dengan itu Allah menginginkan kita bertaubat, ibu-ibu. Ya. Karena diangkatnya sebuah musibah adalah dengan taubat, dan diturunkannya musibah adalah karena dosa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'u illa bi dzambin wala rufi'a illa bi taubatin." Tidaklah bencana itu diturunkan melainkan karena dosa. Tidaklah bencana itu diturunkan melainkan karena dosa. Dan tidaklah bencana itu diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah melainkan karena taubat. Ya, karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayo kita bertaubat kepada Allah. Kita sampaikan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Setiap hari kita harus bertaubat kepada Allah. Karena setiap hari juga kita melakukan salah, melakukan dosa. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Yaitu apa? Allah akan menurunkan musibah. Kemudian
Ya, di antara akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat adalah dicabutnya nikmat dari seseorang. Ya, dihilangkan nikmat dari orang tersebut. Karena sebab apa? Perbuatan dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Allah menghukum dia dengan mencabut nikmat yang ada pada orang tersebut. Makanya ini salah satu makna daripada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ya, kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, tapi kalau kalian kufur, maka siksaku sangat pedih. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah, maksudnya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dengan nikmat tersebut. Dikasih nikmat sama Allah, bukannya untuk mengerjakan ketaatan, tapi justru digunakan untuk berbuat maksiat. Misalnya Allah ngasih limpahan harta kepada kita, ya, tapi ternyata harta yang kita miliki, kita gunakan untuk maksiat. Ya. Allah ngasih fasilitas kepada kita, ternyata fasilitas itu kita gunakan untuk maksiat. Allah kasih kita sehat, ternyata sehat kita gunakan untuk maksiat. Ya. Allah kasih kita ya hidup, ternyata hidup kita gunakan untuk maksiat. Subhanallah, nggak pantas. Kata para ulama apa? Salah satu bentuk azab Allah kepada orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena dia gunakan nikmat itu untuk bermaksiat. Salah satu bentuk azabnya adalah dicabutnya nikmat dari orang itu. Dicabutnya nikmat dari orang tersebut. Sehingga nikmatnya hilang. Atau dengan dicabutnya keberkahan. Ya. Atas nikmat yang dia miliki. Dicabut keberkahannya. Dia punya harta yang banyak tapi nggak berkah. Hartanya tidak menjadikan dia orang yang beriman. Dia punya keluarga, dia punya suami, punya anak, tapi tidak menjadikan itu dia orang yang beriman. Ya, begitu seterusnya. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Makanya kita dapati orang-orang yang dia punya harta banyak, bahkan terus bertambah, padahal dia orang yang bermaksiat. Kita dapetin orang yang kayak gitu, Bu. Iya kan? Kerjaannya maksiat, tapi bisnisnya lancar. Dikasih dunia sama Allah. Jangan dikira ini nikmat. Orang itu sedang diazab sama Allah Subhanahu wa taala, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia jauh dari Allah. Jauh dari ibadah, jauh dari kebenaran. Ini yang dinamakan dengan apa, ibu-ibu? Istidraj. Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan dunia kepada seseorang di atas kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga apa tadi, Bu? Allah tidak akan mengabulkan doa. Ya. Seseorang yang banyak berbuat dosa, banyak bermaksiat, suka makan haram, ya, mencari harta yang haram, mengambil harta yang haram, ya. Ketika dia berdoa, meskipun sudah terkumpul sebab-sebab terkabulnya doa, tetap aja Allah nggak bakal kabulin doanya. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis bagaimana? Ya, wa dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rasul menyebutkan tentang seseorang yang ya melakukan perjalanan panjang, yutilu as-safar, perjalanan yang panjang, ash'atha aghbar, ya. Yamuddu yadahi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabb. Safar, salah satu keadaan mustajabnya doa. Ya kan? Safar adalah merupakan salah satu ya keadaan mustajabnya doa. Angkat tangan lagi. Ya. Mengangkat tangan ketika berdoa juga merupakan salah satu sebab
terkabulnya doa. Kenapa? Karena dalam hadis Rasul mengatakan, Innallaha ta'ala hayyun karimun. Allah itu maha malu dan maha mulia. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifra. Allah malu apabila ada seseorang yang angkat tangan berdoa kepada dia, kemudian nggak dikabulin. Allah malu. Orang ini lagi safar, angkat tangan berdoa, ya Rabbi ya Rabb. Tapi ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gizinya haram. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa orang itu, kata Rasulullah SAW. Ya, bisa jadi dosa yang kita kumpulin itu akan membuat kita rugi dan bangkrut di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perbaiki diri. Kita tinggalin maksiat. Mulai sekarang kita punya tekad, kita harus menjadi muslim dan muslimah yang lebih baik dari kemarin. Kita bertaubat kepada Allah, kita mohon ampun, dan kemudian kita berusaha untuk istiqamah. Ya, di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus. Saya kira inilah materi yang bisa disampaikan di siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana afwan dengan teman hidup atau suami? Apakah harus mewajibkan untuk diri kita suami semanhaj salaf? Ya, itu yang paling ideal, ya. Tapi terkadang kita mendapati kondisi yang tidak ideal, ya. Kadang kita udah ngaji sebagai seorang istri, suami belum, ya. Atau sebaliknya, ya suami udah ngaji, istri belum. Yang ideal, ya suami istri sama-sama ngaji, ya sama-sama ngerti sunnah dan menjalankannya. Itu yang ideal. Untuk mencapai kata ideal itu memang susah. Dan kita juga memang dari awal dulunya nggak ngaji. Ya. Kebetulan aja Allah ngasih hidayah ke kita duluan yang ngaji. Gitu ya. Sebagaimana kita dulu nggak tahu, suami juga sekarang yang belum ngaji dia dalam keadaan nggak tahu. Maka perlu dikasih tahu. Ya. Dikasih tahu, diajak, dinasehatin, ya. Dengan tetap kita menjalankan tugas kita sebagai istri, melayani suami sebaik-baiknya, ya. Kemudian memenuhi kebutuhan suami, ya. Dan mentaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan ketika kita sebagai istri yang sudah mengaji sunnah, harusnya di hadapan suami itu akhlak kita semakin baik. Ya. Tutur kata kita kepada suami semakin baik gitu ya.
sikap kita semakin baik. Mungkin dengan seperti itu suami akan melihat, oh istri saya kok sekarang udah ngaji, akhlaknya makin bagus. Ya, akhlaknya makin ya makin mulia. Ya, dia jadi lebih dekat dengan saya. Kalau ngomong nggak pernah lagi tinggi, kalau ngomong nggak pernah ngegas lagi, ya, nggak pernah ngebalikin lagi karena sudah ngaji. Ya. Emang dia ngaji di mana sih? Makin lama makin penasaran suami. Tapi kalau kita ngaji, akhlak kita masih sama aja kayak dulu, ya, atau malah justru makin nggak benar, makin nggak baik kepada suami, karena mungkin merasa, oh saya udah benar nih, saya udah ngaji. Kamu belum mas, dalam hati. Ya. Kamu salah. Ya nggak bisa. Yang namanya kita kepada orang yang wajib kita taati. Kita kepada orang yang wajib kita taati. Istri kepada suami, anak kepada orang tua, ya. Maka kita harus menunjukkan sikap ya hormat kepada mereka. Ya. Sikap hormat kepada mereka. Ketika kita memberikan masukan, nasihat juga dengan penuh rasa hormat. Ya. Dan yang paling yang paling harus kita perhatikan adalah menunjukkan sikap berdakwah dengan akhlak kepada orang yang wajib kita taati. Tunjukin akhlak kita kepada mereka. Ya. Seperti seorang anak misalnya mau dakwahin orang tuanya yang belum ngaji. Tunjukin dulu kalau dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Tunjukin dengan akhlak, tunjukin dengan adab kepada mereka. Duduk saya. Maka dengan seperti itu, mereka akan menilai, ya, mereka akan melihat, oh ternyata istri saya semakin baik, ya. Ketika dia sudah mengaji, makin baik. Nah, ketika ada peluang itu, sampaikan nasihat. Ajak mereka untuk duduk di kajian. Ya. Jangan dijauhin, ya, jangan disalah-salahin. Ya, sebagaimana kita juga dulu salah, ya suami kita juga memang salah, tapi kita juga dulu kayak gitu. Ya. Artinya jangan kita merasa kalau istilah orang, jangan merasa kita adalah orang yang paling benar, orang yang paling suci istilahnya gitu. Jangan seperti itu. Maka ini cara yang salah. Tunjukin akhlak yang baik, tunjukin ya sikap yang baik kepada suami, dan ketika ada peluang untuk nasehatin dengan lisan, nasehatin dia, ajak dia untuk duduk di kajian. Idealnya memang seperti itu. Tapi untuk mencapai ideal itu kadang susah dan jalannya nggak gampang, ya. Maka dibutuhkan sabar. Ya, sabar untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga ibu. Sabar. Ya, kalau ibu diuji oleh suami yang belum ngaji, ya, masih banyak berbuat lalai, sabar. Ya, sebagaimana ibu nggak nyangka dapat hidayah, ibu juga tidak bisa memaksakan hidayah untuk suami ibu. Karena tugas kita adalah hanya sekedar menyampaikan. Tugas kita hanya sekedar mengajak. Urusan hati kita nggak ada kekuasaan. Urusan hati itu urusan Allah. Ya. Ini yang kedua, sabar. Yang ketiga, ini yang paling penting. Doain suami. Ya, doain suami supaya dapat hidayah dari Allah, supaya dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Doain. Ya. Maka ketika ini sudah kita tempuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan buat suami ibu. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami ingin pinjam modal usaha di bank syariah yang akadnya ada unsur riba? Nah, sebagai istri sudah mengingatkan bahaya riba, tapi qadarullah usaha suami, usaha yang kami jalankan memerlukan modal tambahan. Berdosakah saya jika ikut menandatangani surat perjanjian pinjaman bank tersebut? Ya, kalau ngelihat kepada hadis, dosa. Ya, orang yang menulis, ya, orang yang memakan, ya, menulis, ya, saksi, ya, itu semuanya mereka berdosa. Ya. Jadi usahakan ibu tidak ikut serta di dalam penandatanganan tersebut. Tapi kalau suami tetap memaksa, ya, untuk itu, ya, wallahu a'lam bishawab, kalau ternyata mudaratnya buat keberlangsungan hubungan kekeluargaan ibu itu berbahaya, ya, atau mudaratnya besar, ya, wallahu a'lam bishawab, ya, maka kita harus mempertimbangkan antara mudarat yang satu dengan mudarat yang lainnya. Tapi usahakan jangan sampai ibu ikut serta dalam penandatanganan tersebut. Ya. Dan ibu berusaha untuk terus mengajak suami agar tidak melakukan transaksi yang mengandung riba. Ya, usahakan semaksimal mungkin. Ya, usahakan semaksimal mungkin untuk tidak melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Nggak ngerti saya tuh. Punya. Ah. Maksudnya ibu punya bank konvensional gitu. Terus ada orang ngirim ke ibu terus langsung diambil gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini nanti bicaranya terkait dengan hukum menabung di bank konvensional, Ibu. Ah, wallahu a'lam. Iya. Iya. Tapi kan Ibu punya tabungannya di situ, punya buku tabungan. Iya. Kalau ini wallahu a'lam tanyakan kepada yang lebih ahli. Wallahu a'lam. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya punya sahabat non-muslim dan sudah bersahabat dari sebelum hijrah, apakah boleh saya tetap melanjutkan persahabatan tersebut atau apa yang harus saya lakukan? Yang harus ibu lakukan adalah mengajak dia kepada Islam. Ya, mengajak dia kepada Islam. Ya, ibu dakwahi dia untuk kemudian masuk memeluk agama Islam. Bukan hanya sekedar berteman, kemudian untuk berkumpul, kemudian untuk jalan bareng gitu ya. Tetapi ada nilai-nilai dakwah. Ya, ada nilai-nilai dakwah kepada teman ibu tersebut. Ya, kalau ternyata kemudian tidak bisa untuk didakwahi, malah justru membuat diskusi yang panjang, terjadinya perdebatan, tinggalkan. Ya, karena pada asalnya kita tidak diperkenankan untuk berteman dengan orang-orang kafir. Ya, kita tidak boleh menjadikan mereka teman dekat. Allah melarang itu di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali penolong kita, teman dekat kita, nggak boleh. Ya, nah ini larangan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya, jadi yang benar adalah hendaknya kita ya dakwahi mereka untuk memeluk agama Islam. Kalau ternyata nggak juga mau menerima dakwah, tinggalkan mereka. Ya, tinggalkan mereka. Cari teman ya yang seagama dengan kita, ya, yang seakidah dengan kita, yang semanhaj dengan kita. Semua itu kita lakukan demi untuk menjaga keutuhan agama kita.
Itu yang paling terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Saya punya tetangga, dia menganggap dirinya paranormal. Dalam hal ini, kita boleh nggak memberitahu dia bahwa perbuatan itu syirik? Pada asalnya, hukum asalnya kita wajib untuk mendakwahkan seluruh umat manusia, ya, kepada jalan yang benar, ya, mendakwahkan tauhid kepada masyarakat itu wajib. Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa konsekuensi ilmu itu selain diamalkan adalah didakwahkan. Ya, dakwahkan. Apalagi dia tetangga kita, artinya posisinya dekat dengan kita. Ya, salah satu hak tetangga adalah ya diberikan nasihat ketika berbuat salah. Ya. Tapi ketika kita berdakwah, ya kita harus punya perangkat-perangkatnya, punya ilmu, ya, tahu metode berdakwah yang benar, mempertimbangkan ya kaidah-kaidah di dalam berdakwah, ya. Kalau ternyata istilah kitanya ujuk-ujuk gitu, ibu datang ke dia, bapak, ibu, nggak boleh melakukan ini syirik. Nanti ibu masuk neraka, yang ada nanti berantem ibu. Ya, ya, jadi harus tahu gimana berdakwah. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari tentang apa fiqhud dakwah, fikih di dalam berdakwah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita menyampaikan dakwah, kita juga harus tahu cara kita berdakwah yang benar, ya, yang bisa diterima masyarakat. Yang paling terpenting, ini yang paling utama, kepada masyarakat yang orang-orang di masyarakat kita yang tidak mengerti agama, yang paling terpenting berdakwah dengan akhlak. Ya, yang paling terpenting berdakwah dengan akhlak, itu yang paling penting. Dakwah kepada masyarakat yang awam, yang paling penting adalah berdakwah dengan akhlak. Ya, itu yang paling terpenting. Sehingga mereka melihat akhlak kita bagus, akhlak kita baik gitu ya, tutur kata kita sopan, ya, lembut di dalam berbicara. Maka ketika sudah terikat hatinya, ya, ketika istilahnya hatinya sudah keambil, kekunci, kita kasih tahu, kita nasihatin, itu lebih mudah untuk diterima. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada seseorang yang berniat serius dengan ana. Masya Allah, ini mau zuat nih kayaknya. Manhajnya lurus, tetapi dia mendekati ana dengan cara yang salah. Berarti manhajnya bengkok dong, nggak lurus. Ya. Kalau manhajnya lurus nggak pakai ngedeketin ya dengan cara yang salah. Orang kalau manhajnya lurus, lempeng, ya nggak ngelakuin hal-hal yang dilarang. Ya, berarti manhajnya belum lurus, ya, masih bengkok sedikit kali gitu ya. Nah ini perlu pertimbangan, ya, perlu pertimbangan, perlu melihat ya biografinya seperti apa, lihat kepada keluarganya bagaimana, lihat dengan siapa dia berteman, cari informasi itu. Ya, cari informasi itu. Ya, kalau ternyata hal itu masih bisa diluruskan, terlihat akidahnya juga baik gitu ya. Dia juga udah misalnya ngaji, ngerti sunnah ya. Meskipun ada beberapa kesalahan dari dia, mungkin masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Dicari dulu informasinya, lebih digali ya. Dan harus tetap memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah supaya didatangkan jodoh yang saleh, yang salihah. Dan tentu ya itu bisa kita raih dengan cara apa? Kita menjadi orang yang baik dulu ya. Karena laki-laki yang baik untuk wanita yang baik-baik. Kalau kita ternyata belum baik ya, ternyata kita masih, mohon maaf, masih nggak benar gitu ya. Bagaimana mungkin Allah akan mendatangkan lelaki yang baik juga buat kita? Ya, jadi mulai dari diri dulu, ya, mulai dari diri sendiri dulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan. Apa yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Wassallallahu wassalam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.